kamu ngerti nggak yang bagian ini? Hmm, mending tanya ke dosen aja gak sih? Tapi dosennya lagi ngejelasin. Kalau nanya sopan nggak ya? Hmm, Nah teman-teman, tadi kalian udah lihat kan yang scene awal itu merupakan salah satu penerapan Mianse atau menjaga wajah di lingkup pendidikan. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut mengenai Mianse, terutama di lingkup pendidikan atau universitas, kalian bisa banget simak penjelasan dari kami. Baik, selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai definisi dari Mianse. Nah, Mianse sendiri merupakan terjemahan langsung dari wajah. Dalam konsep Barat itu Mianse dengan reputasi di Barat itu hampir mirip karena sama-sama menjaga martabat, harga diri, dan juga reputasi seseorang, terutama dalam lingkup atau konteks sosial. Mianse ini adalah inti dari interaksi sosial dan bisnis yang dipengaruhi kuat oleh ajaran Konfusius, terutama tentang harmoni dan hierarki. Menjaga wajah seringkali melibatkan formalitas yang tinggi, pemberian hadiah yang mahal atau traktiran kepada seseorang, dan menghindari penolakan secara langsung di depan umum atau mengkritik seseorang secara umum agar tidak mempermalukan orang lain. Nah, selanjutnya yaitu teori negosiasi wajah atau face negotiation theory. Nah, teori ini dipelopori atau dikembangkan oleh Stella Tingtumi pada tahun 1988. Teori ini membahas mengenai bagaimana manusia menyelesaikan karya rupa dalam sebuah kebudayaan yang berbeda. Nah, muka atau rupa ini mengacu pada gambar diri seseorang di hadapan orang lain. Hal ini melibatkan rasa hormat, kehormatan, status, kesetiaan, koneksi, dan nilai-nilai lain yang serupa. Nah, dalam face negotiation teori ini terdapat 3 orientasi utama, yaitu self-face concern, fokus pada menjaga harga diri sendiri; other face concern, fokus pada harga diri atau martabat orang lain; dan mutual face concern, yaitu usaha menjaga kebersamaan atau keharmonisan bersama. Nah, selanjutnya yaitu teori politeness atau kesantunan yang dikembangkan oleh Brown dan Levinson pada tahun 1987. Nah, teori ini memiliki artian menjaga citra diri dalam kesantunan pragmatik, mencakup tindakan yang mengancam muka dan menyelamatkan muka. Berdasarkan teori ini terdapat 2 elemen yang saling berkaitan, yaitu positive face dan negative face. Positive face ini didefinisikan sebagai citra diri seseorang, sedangkan negative face adalah keinginan untuk memiliki kebebasan. Nah, tadi kalian udah dengar penjelasan tentang Mianse, mulai dari definisi yang umum sampai dari teori, terutama tadi teori dari Barat ya Isma ya. Iya. Nah, oleh karena itu kita di sini mencoba mengkomunikasikan apa itu Mianse dengan narasumber-narasumber. Di sini kita ada 3 narasumber. Nah, mereka itu adalah pelajar Indonesia, tapi kebetulan mereka sedang berkuliah di Tiongkok. 1 di Hong Kong, 2 di Cina. Oleh karena itu, biar kita tuh lebih tahu penerapan Mianse gimana, khususnya di lingkungan internasional di universitas, kalian bisa simak penjelasan dari saya. Jadi, yang pertama ada narasumber kami yang bernama Mazaya Nur Latifah. Dia berasal dari Chinese University of Hong Kong. Dia dari Hong Kong, yang di Hong Kong. Nah, menurut dia, Mianse ini bukan suatu hal yang namanya tuh diketahui, tapi ternyata setelah dia mendengar konsep Mianse di sehari-harinya, pelajar-pelajar khusus yang mahasiswa lokal dari Hong Kong itu menerapkan Mianse. Nah, kalau untuk bagaimana penerapannya di kelas, biasanya di kelas-kelas universitas, mahasiswa lokal terutama bertanya kepada dosen itu pada saat ketika kelas sudah habis jam kelasnya. Jadi bukan yang spontan ketika dosen berhenti menjelaskan mereka langsung bertanya. Kemudian karena tadi kita sempat
kita sempat mencontohkan salah satu adegan Mianzi di awal tadi. Nah, kita takut ketika kita, khususnya di negara Cina, ketika kita mencoba untuk bertanya kepada dosen di jam pelajaran, itu merupakan hal yang kurang sopan. Tapi ternyata menurut Tifa yang sedang menjalankan studinya di Hong Kong, dosen menganggap itu sebagai hal normal juga. Ternyata itu bukan hal yang hal yang kurang sopan ya, normal juga. Cuma emang mayoritas mahasiswa di sana aja lebih memilih untuk bertanya secara privat. Nah, yang keempat juga menurut Tifa, gaya bahasa dosen itu diplomatis, menghindari kata tidak atau bahasanya cenderung tidak langsung. Nah, oleh karena itu, menurut Tifa, mahasiswa-mahasiswa di sana, khususnya dari Tiongkok itu lebih waspada dalam bersikap, lebih tepatnya kayak takut dianggap kurang sopan. Yang selanjutnya, narasumber kami yang kedua, dia berkuliah di Tsinghua University di Cina. Sama kayak tadi, teman saya yang di Cina ini kebetulan juga belum tahu nama Mianzi itu artinya apa. Cuma ketika dia mendengar, oh ternyata ini loh, ternyata tapi di sana juga diterapkan, tapi namanya belum familiar di telinganya. Kalau menurut dia pribadi, mahasiswa lokal itu lebih berhati-hati, apalagi kata Rizky, pada saat masa orientasi, mahasiswa lokal itu lebih pendiam. Dia itu ngerasa Mianzi itu bukan suatu hal yang berat, jadi kayak beradaptasi pelan-pelan gitu. Jadi dia secara pribadi tidak mengalami culture shock. Selanjutnya, karena mungkin di lingkup internasional, budaya terbukaan itu mulai dijalankan. Dan selanjutnya, Rizky ini narasumber kami ini yang merasa kalau misalkan penerapan budaya ini mahasiswa-mahasiswa lokal itu tergantung bahasa yang mereka gunakan. Ketika mereka menggunakan bahasa Inggris, mereka cenderung berbaur banget atau sama dengan mahasiswa-mahasiswa internasional lainnya. Tapi beda ketika mereka sedang menggunakan bahasa Mandarin. Di situ teman saya merasa kalau misalkan budaya lokal lebih kuat, lebih diterapkan. Dan selanjutnya ada salah satu narasumber kami yang lain, yaitu Kandidat Isma. Selanjutnya yaitu ada Cia Talita Diva. Beliau itu merupakan mahasiswa program studi bahasa dan budaya Tiongkok angkatan 2023 dan kebetulan sedang melakukan student exchange di Nanning, yaitu di Guangxi Mingshu Taishui. Nah, menurut beliau itu sudah cukup familiar dengan keberadaan dan juga konsep Mianzi, tapi belum begitu paham secara teorinya. Dan menurut Cetalita, mahasiswa lokal di sana atau mahasiswa Tiongkok itu jarang melakukan hal-hal yang menarik perhatian. Cetalita juga tidak mengalami culture shock karena Mianzi. Nah, untuk mengkritik atau memberikan pendapat saat terjadinya perbedaan di dalam kelas, itu mahasiswa cenderung menyampaikan secara pribadi ataupun minimal setelah selesai kelas. Nah, selain itu, gaya komunikasi antara mahasiswa asing dengan mahasiswa di Tiongkok itu tidak terlalu blak-blakan, jadi tetap menyesuaikan dengan mahasiswa Tiongkoknya sendiri, seperti itu. Nah, selanjutnya ada contoh dan perbandingannya. Jadi bisa dibilang ini di analisis ini diambil dari hasil jawaban narasumber kami. Yang pertama, untuk Mianzi atau budaya menjaga muka itu sendiri, perbedaan antara di Indonesia dan di Tiongkok. Kalau misalkan di Universitas Tiongkok itu mahasiswanya prefer atau memilih bertanya kepada dosen ketika kelasnya sudah usai. Kalau di Indonesia, mahasiswa itu cenderung berani untuk bertanya pada saat kelas berlangsung, walaupun tetap diiringi sopan santun dan tunggu penjelasan dosen sudah selesai. Selanjutnya, dampaknya itu apa? Dampaknya komunikasi, gaya komunikasi di lingkup universitas di Tiongkok itu cenderung lebih formal. Dan yang kedua, dosen itu jarang untuk mendapatkan kritik. Yang kedua, yaitu adalah cara memberikan feedback, atau misalkan bagaimana dosen ini memberikan saran atau menjawab pertanyaan murid. Kalau misalkan di Tiongkok itu bahasanya, menurut teman saya tadi narasumber juga lebih halus. Jadi kayak mereka itu menghindari kata-kata langsung, contohnya tidak salah gitu. Mereka menghindari kata-kata itu. Sedangkan di Indonesia beberapa dosen atau mayoritas dosen masih menggunakan kata-kata langsung atau to the point. Dan dampaknya itu
Yang pertama, gaya bahasa di kelas di Tiongkok itu cenderung diplomatis. Yang kedua itu bisa minimalisir konflik, tapi di sisi yang lain bisa dinilai kurang tegas. Nah, selanjutnya ada persamaan di Tiongkok dan juga di Indonesia. Ternyata di Indonesia kan juga ada Mianse dan juga kalau di kita sopan santun. Persamaannya itu adalah sama-sama kita menjaga reputasi diri, attitude. Yang kedua, kita juga bisa menghindari konflik, dan serta yang ketiga adalah bagaimana cara kita berhubungan, terutama hubungan sosial. Selanjutnya, di Indonesia atau di Tiongkok, perbedaannya yang pertama adalah hubungan dengan status. Kalau di Tiongkok itu sangat menekankan pada hierarki kayak usia, terus juga atasan bawahan. Kalau misalkan di Indonesia itu lebih ke manner, bukan Mianse, tapi manner, sopan santun, tahu yang tua atau yang muda gitu. Terus cara menyampaikan kritik, kalau di Tiongkok tadi kan bisa dibilang lebih lebih halus ya, sedangkan di Indonesia to the point, walaupun diiringi sopan santun. Serta yang ketiga adalah kalau di Tiongkok, kalau kita tidak menerapkan Mianse itu bisa kehilangan muka atau reputasi, sedangkan di Indonesia itu dampaknya tidak separah yang ada di Tiongkok. Jadi lebih dimaafkan dan dianggap budaya yang tidak terlalu tabu gitu. Nah, selanjutnya tadi potensi-potensi yang bisa timbul, pertama memicu terjadinya kesalahpahaman, terus juga bisa memicu ketidaksinkronan atau miskomunikasi, dan selanjutnya itu adalah mencegah teguran-teguran yang sensitif. Nah, tadi kan ada masalah-masalahnya nih. Terus bagaimana kita bisa mengatasi masalah-masalah tadi bisa melalui juga strategi komunikasi. Nah, yang pertama baik itu melalui bisa lintas budaya, terus juga penyelarasan kultur antara sama lain, serta yang ketiga itu integrasi relasi. Ini adalah strategi komunikasinya. Kalau misalkan di depan umum, tadi di depan orang banyak, kita juga bisa tahu batasan, tahu waktunya, terus juga kita hormat kepada dosen contohnya. Terus kalau yang pribadi, kita bisa menggunakan hati kat, serta juga hindari menunjuk kesalahan secara personal, atau tegur kalau emang personal, tegur secara pribadi. Dan selanjutnya memperhalus kata tidak agar terdengar lebih sopan. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan tentang Mianse, khususnya yang kami ambil di lingkup internasional. Semoga penjelasan dari kami bisa bermanfaat dan kalian tahu tentang Mianse terutama di lingkup di universitas ya. 谢谢大家。谢谢大家。